Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di daerah Cipanas ya, untuk melaksanakan ziarah ke makam Mama Jeprah yang ada di sebuah gunung di sana ya, di ketinggian yang cukup curam. Namun ini sebenarnya radius yang memang dikelilingi oleh villa-villa yang sangat mewah-mewah dengan radius yang tidak cukup begitu jauh sebenarnya. Ya, yuk kita akan melihat ataupun menyaksikan tempat yang sangat nyaman dan nikmat katanya di atas ini, dan tangga yang cukup tinggi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di makom keramat Gunung Gelis ya, Mama Jeprah, yang alhamdulillah kita pada hari Jumat menyempatkan untuk ziarah ke sini, dan ternyata tempatnya sangat sejuk sekali ya. Ya karena mungkin ini ada di wilayah Cipanas dengan pokoknya suasana yang sangat indah, kabut-kabut masih kerasa di daerah sini ya. Dan ini juga sungai masih terbilang jernih, alhamdulillah. Dan di sini juga dekat dengan pesantren yang alhamdulillah masih tradisional, masih terjaga dari hal-hal yang ya sifatnya kemodernan dan sebagainya. Nah, kita akan melihat dulu suasana di makom keramat Mama Jeprah. Sebelum kita masuk ke atas ya, kita akan melihat-lihat dulu tempat-tempat yang dimana tempat ini adalah untuk penyimpanan parkir motor ya. Kalau untuk yang pakai motor ya memang motor disimpan di sini. Nah, ini adalah salah satu jalan menuju makom Mama Jeprah ya, dan ini ada saung-saung ya memang untuk melaksanakan majelis sholawat, dan mungkin yang mau istirahat sebelum ke makbaroh bisa juga kita istirahat di situ. Nah, bagi teman-teman yang mau melaksanakan ziarah ya, kita mantapkan dulu hati kita ya. Itu niat hati kita ya harus memang dimantapkan dulu, karena ziarah bagian daripada sesuatu yang disunahkan juga. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang pada awalnya melarang untuk melaksanakan ziarah. Nahaitukum an ziyaratul kubur. Ya, jadi saya, kata baginda Rasul, melarang untuk melaksanakan ziarah kubur. Entah pada waktu itu orang muslim ataupun para sahabat yang masuk agama Islam, untuk ketauhidannya, untuk akidahnya ya kita nggak tahu ya, mungkin belum begitu dikuasai secara 100%. Tapi selang beberapa lama, bazuruha, tidak lama dari itu, maka baginda Rasul memerintahkan untuk melaksanakan ziarah. Bainaha tudzakirukum bil akhirah, maka ziarah tersebut bisa mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Nah, kita bisa melihat dari sini, ternyata ini tempat udah tempat mewah ya. Meskipun di bawahnya pesantren, tapi di sampingnya itu villa yang memang bangunannya sangat megah sekali. Jadi kita akan naik ke gunung ini. Akan naik ke gunung. Nah, apa yang harus kita persiapkan ketika mau melaksanakan ziarah keluar? Ya minimal kita diutamakan untuk ziarah ke kedua orang tua dulu. Ya, fungsi dari ziarah tersebut secara barusan, pertama untuk mengingatkan kita akan kehidupan nanti, dan mengingatkan kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena tidak ada sebuah kekuatan, tidak ada sebuah cara, semuanya kehendak Allah. Ya, kalau Allah menakdirkan harus
A, ketika Allah menakdirkan harus B, ya seperti itu. Ya, kita akan bisa melihat sedikit tampak ya bahwa kita memang akan naik ke atas gunung dan kita bisa melihat wilayah-wilayah yang ada di lingkungan ini. Nah, yang kedua, setelah kita melaksanakan ziarah kepada kedua orang tua, untuk apa? Ya, untuk mendoakan orang tua agar dijauhkan dari siksa kubur. Ya, dengan basic ataupun latar belakang seperti apa orang tua kita, ya kita doakan. Nah, ini kita akan memasuki gapura pertama ke makom Mama Jeprah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita melaksanakan ziarah kepada orang tua, ya kita hendaknya berwudu. Kenapa ziarah kita harus melaksanakan berwudu? Ya karena alangkah baiknya kita baca-baca doa, zikir, baca Al-Quran, ya memang harus bersih dari hadas. Oh, ternyata ini masih wilayah makbaroh ya. Masih wilayah makbaroh. Berarti di sini astana besar termasuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah melaksanakan berwudu, ya alangkah baiknya kita untuk memakai wewangian, minyak-minyak. Untuk apa ya? Untuk keharuman kita, sunnah. Badan kita dalam kondisi wangi ketika melaksanakan ziarah. Wah, ini tangganya lumayan ya. Pokoknya dijamin ngos-ngosan. Makanya kita santai saja untuk naik tangganya sebab cukup tinggi sekali. Jadi kita sekarang sering menemukan tempat-tempat ziarah yang entah kenapa itu makbarohnya banyak yang di atas-atas gunung, ya. Karena mungkin pada waktu itu kesepuhan tersebut menjauhkan diri dari keramaian-keramaian. Karena zikir yang paling enak ya memang di tempat-tempat yang sangat sunyi. Wah, ada. Coba kita akan melihat ujungnya. Ini masih jauh. Ya. Jadi kita memang ini di gunung dikelilingi oleh pohon-pohon bambu. Subhanallah. Wah, dijamin ngos-ngosan ke sini ya. Tuh. Tanjakannya sangat lumayan. Kembali. Nah, setelah melaksanakan wewangian, ya kita masuk ke wilayah makbaroh. Bagus kita beruluk salam dengan uluk salam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam salah satu keterangan, ahli kubur pun nanti akan menjawab secara ruhaniah uluk salam dari kita. Ya Allah, lumayan ngos-ngosan. Nah, yang keempat, mantapkan niat kita ziarah ya bukan untuk minta-minta kepada ahli kubur, tapi untuk mendoakan dan untuk bertafakur kita akan kehidupan kelak nanti ataupun sesuatu yang akan kita lewati. Nah, andaikan kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa di depan makbaroh, ya itu nggak apa-apa. Ya, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Rasulullah. Wah, ini pokoknya ngos-ngosan. Aduh, lumayan. Subhanallah. Nah, jadi itu ya
yang harus kita pegang ketika kita melaksanakan ziarah. Bagaimana kita, wah ada burung perkutut ya, untuk meminta barakah dari yang kita ziarahi. Ya, definisi kalau dari berkah itu kan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Ya, semoga dengan kita melaksanakan ziarah ke alim soleh, kita bisa tafakur diri, tidak ada kekuatan, tidak ada kekayaan, tidak ada apa saja yang akan menjauhkan kita dari kematian. Maka ketika melihat ke sana, seseorang malah jadi baik, malah menjadi berubah hidupnya, itu kan tambah kebaikan. Nah, itulah yang disebut ziyadatul khair. Ataupun bisa juga tergantung Allah memberikan jawaban daripada ziyadatul khair itu seperti apa. Oh, ternyata habis ziarah orang malah jadi lancar usahanya, yaitu hak Allah. Ya. Oh, ternyata orang setelah berziarah, mereka melaksanakan doa di depan makbaroh, ternyata Allah mengkabulkannya. Ya, itu hak Allah. Nah, ini kita bisa melihat keindahan kota Cipanas ya. Bisa melihat dari ketinggian entah berapa kaki nih. Kayaknya sekitar 300 meter ada. Karena kita juga masih ngos-ngosan. Aduh, awas, hati-hati. Kita akan melihat ke sini. Ternyata ya salam. Wah, pokoknya indah sekali. Ini tempat di mana orang-orang sini hiburan dengan kolecer ya. Kolecer. Kalau di Belanda kincir besar. Ya kalau di sini mah kolecer ya, kita orang Sunda. Nah, coba kita bisa melihat noh. Ya, itu ada Taman Bunga Nusantara kayaknya, ataupun Grand Eiffel. Dan itu Pasar Cipanas, Istana Merdeka. Ya, kita bisa melihat dari sini. Ya, salam indah pokoknya. Padahal kalau ini dibangun salah satu tempat ya istirahat atau apa saja, kayaknya lebih nikmat. Karena ini lebih luas. Kita bisa melihat kampung-kampung yang ada di Cipanas ini. Yuk kita lanjut. Ini adalah pos ya, dimana kita ya daftar. Karena adab-adab seorang tamu ya, masuk kemana-mana pun, jangan-jangan ke tempat ziarah, ya tetap harus daftar. Ya, harus daftar. Cuma sekarang ya mungkin lagi nggak ada makam keramat Gunung Gelis. Oh, ini ada ke Gunung Kasur ya. Gunung Kasur itu belok sebelah kiri. Ya, kita akan lanjut aja ke atas sesuai tujuan yang kita bangun dari awal. Nah, seperti itu. Jadi untuk dari niat berziarah ya, kita takarub, mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Subhanallah. Makanya di tempat-tempat seperti ini sangat nyaman. Andai kita punya masalah besar, ya, ziarah ke tempat seperti ini. Secara psikolog, kita ketika datangnya juga udah merasa tenang, merasa nyaman, hilang masalah. Pulang dari sini masalah kelar. Ya, secara suasana yang memang mendukung, dari zikir kita memang mendukung, dari bacaan-bacaan yang membuat kita tenang hati mendukung, ya seperti itulah hikmah daripada ziarah. Ya, sehingga banyak orang yang mengaplikasikan ketika ziarah itu jangan minta-minta. Ya, kalau minta kepada manusia, ya secara azab nggak boleh. Tetap kepada yang Maha Kuasa. Tapi kita juga nggak bisa dipungkiri. Ya, jadi ketika kita lapar, kita masak. Ya, kenapa kita minta bantuan
untuk kenyang ke nasi. Padahal langsung minta aja kepada Yang Maha Kuasa. Ya memang sunatullahnya seperti itu. Ya syariatnya seperti itu. Tabiatnya ataupun apa yang disebut adat, secara adat. Ya tapi kan itikad kita tidak meyakini bahwa yang melaksanakan ataupun yang makan kita minta kekuatan kepada nasi, enggak, tetap kepada Yang Maha Kuasa. Nah ini untuk bertamu ataupun berziarah kita harus daftar dulu ke sini. Ya, ini tempatnya sangat nikmat sekali. Ya Allah, wah, subhanallah, ini indah sekali. Coba lihat, Bapak. Assalamualaikum. Nah ini adalah salah satu peraturan tata tertib untuk melaksanakan ziarah ke makom Sultan Ali Abdurrahman, makom keramat Gunung Gelis Muhammad Zeprah. Ya dengan bacaan-bacaan yang memang sudah sudah sangat jelas di sini. Itu. Nah di sini bahkan ada juga dilarang merokok di area pemakaman. Ya memang secara adab-adaban seperti itu. Dilarang membakar kemenyan, dupa, lilin, obat nyamuk di tempat sembarangan. Ya memang kita hormati karena beliau juga anggap kita masih ada secara ruhaniyah, ya memang ada, secara fisik ya memang tidak ada. Ya, nah perbanyak istighfar dan jangan meminta atau memohon kepada ahli kubur. Ya jelas kita harus meminta kepada Yang Maha Kuasa. Nah inilah salah satu benteng akidah yang sangat bertanggung jawab ketika kita melaksanakan ziarah. Ya karena memang tidak sedikit area ziarah bahkan yang menunggunya juga memakai cara-cara yang memang tidak sesuai dengan syariat. Seperti itu, alhamdulillah. Dan ini kita akan melihat di ketinggian yang sangat tinggi sekali, bahkan di sini juga udah di area pila ya, bahkan di sana. Nah, yang sebelah sana itu adalah pila Marisihakwe, salah satu artis Marisahak, ya, biar nggak salah ngobrolnya. Ini tempat sangat nyaman sekali dan sangat tersik, ya, sangat tertata, ya, karena memang ada pengurusnya. Setelah kita melaksanakan ataupun melihat-lihat lingkungan sini, ya kita akan berziarah. Tapi mungkin kita akan melihat ke sini dulu. Barangkali ada suasana yang cukup menarik. Oh, ternyata itu ada apa ya? Setelah kita melaksanakan ataupun melihat-lihat lingkungan sini, ya kita akan berziarah. Tapi mungkin kita akan melihat ke sini dulu. Barangkali ada suasana yang cukup menarik. Oh, ternyata itu ada apa ya? Ya kita akan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dalam kaum mukminin. Antum lana salapuan lakum ta'bin wa inna insyaallah lahikun. Subhanallah, kita cukup sendirian di sini ya, karena ya memang habis Jumat kita langsung ke sini. Jadi mungkin yang lain masih belum ada waktu untuk melaksanakan ziarah ke sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tata tertib ya. Dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ya tempat ziarah, bisa kita melaksanakan ziarah di berbagai arah. Mau di sini ataupun mau di pintu sana bisa. Assalamualaikum Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon sarang kakasih teh paenten?
Madieu Ustad Asep Ustad Asep alhamdulillah mohon. Alhamdulillah abdi ya diirodahkeun teh sejarah ka dieu penten. Mohon. Namun panginten saalit hoyong apal mengenai sejarah atanapi silsilah daripada pangaresa Mama Jeprah itu pamiten aja. Mama Jeprah. Mohon. Iya teh, mangga silsilah nama ti Raja Iskandar Zulkarnain asal sama Imam Maghribi. Oh, Imam Maghribi termasuk Mama Jeprah dia masih keturunan dah 13. Mohon. Imam Maghribi teh di urang makbarohna apa memang di Maghribi wae di ditu? Imam Maghribi itu kan kapungkur mungkin dia mah patilasan ada sekedar. Oh, mohon. Patilasan. Mohon. Imam Maghribi nyamurun turun temurun kadeda termasuk Mama Jeprah kita masih kena keturunan. Oh. Jadi Mama Jeprah ini keturunan Habib Al-Atas. Oh, Habib Al-Atas. Iya. Mohon. Iya teh kurun tahun sabaraha pangarsa Mama Jeprah teh? Kurun tahun waktu anu alimah kapungkur masih kena nuju alit tapi penak sareng Mama Jeprah tahun 83. Oh, 83 teh masih aya. Masih aya. Mohon. Ari Mama Jeprah teh paenten asli ti dieu paenten ieu teh. Wallahu alam da abdi kita tahu sejarah anjeunna. Mohon. Kapungkur abdi da ari mah libatkan ngalalana da kapungkur mah abdi kawinna di sok jarah teh ka Gunung Geulis ka luhur. Ka Sunan Rama, Sunan Ibu, Syaulia Sakti. Mohon. Tebih ti dieu paenten. Aya gunung palih di itu tuh. Oh. Disebut Gunung Geulis kapungkur abdi mun anjeunna di Jakarta ngan teh nyata kitu teh ada anjeunna mah da orang perjalanan gitu. Mama Jeprah teh. Mama Jeprah. Mohon. Jadi Mama Jeprah teh rupa mimah kalebatkeun keluarga besar Bintang 9. Bintang 9. Maksud Bintang 9 teh? Nu sapertos ya Bung Karno. Oh. Terus Mangkubuwono. Mohon. Dan termasuk masih kerabat keluarga kerajaan lah pendennya disebut Raden Kyai Haji Sultan. Oh iya teh mohon Nami panggilan nama Mama Encit. Mohon Mama Jeprah nya kumaha anu loyogna eta pendennya apal silsilahna mohon. Ari dihanap geuningan aya naon Gunung Geulis dina Plang teh. Ieu teh termasuk Gunung Geulis sanes. Ari sarana tah ada lebatkeun Gunung Kasur ngan disebat keramatna keramat Gunung Geulis. Awal dasar anjeunna di Gunung Geulis. Oh di ditu teh ya. Mohon. Panginten ari pangarsa Mama Jeprah mah dihanap teh teu gaduh pasantren teu. Mung sakadar tawasul. Oh, majelis dzikir lah gitu pendennya. Majelis dzikir. Mohon. Shalawat Maria munjiah makulah istighosah. Mohon. Dupi panginten ari keluargana masih aya keneh ayeuna oge. Masih. Anu Ang Asep anu di Sukabumi. Mohon. Kepala kantor KUA di Kebon Pedas. Mohon. Masih keneh keturunan. Pami ieu teh punten ieu teh sekretariat bumi apa khusus naon sebatna teh aula anu bade jarah wae di dieu. Janten kanggo pendaftaran pami di dieu mah. Di dieu mah ngurus gitu. Mohon. Alhamdulillah. Pami jarah mah kaluhur ka itu penten. Jarah mah kaluhur we. Anu we non sesuai dengan aturan-aturan lah ulah keluar tina akidah kan. Tangtos. Kayak larangan-laranganna. Iya, leres. Ulah nyuhunkeun ka kuburan, kadang-kadang kan salah tafsir gitu. Mohon. Tah memang priyogina diluruskeun teh memang sepertos itu. Da karena kan aya nu ziarah teh anu memang tos apal hukum, aya nu memang ikut-ikutan. Nah gitu. Akidah. Leres mohon. Nah panginten ieu teh osok dihawalkeun panginten ieu teh di dieu teh. Ya hawal. Setiap tahun hawal. Hawal pangintennya. Alhamdulillah. Manawi akang kanggo di dieu aya anu amalan nu biasa ku Mama Jeprah diamalkeun sehingga memang sae kanggo diamalkeun di dieu kitu kanggo bacaanana. Mun aya khususna ari di dieu mah daseurna teh sholawat. Sholawat bae pangintennya. Sholawat Maria munjiah makulah istighosah. Mohon eta wae penten.
seurna diajukeun sholawat Mohon. dari amalan tertentu aya. Ya, paling ya eta mas lebih nama masing-masing teh mana. Masing-masing we sesuai dengan hati nurani masing-masing. Mohon. Terus si Akang itu anu di dieu mah Oh, nu sok biasa di dia mah. ngurus kamar. Alhamdulillah, mohon. Hapunten Akang. Pertarosan bade di waler sawios teh gitu sawios gitu. Manawi waktos jumenengna anu katelah karomahna gitu dari pangarsa Mama Jeprah gitu. Mohon kinten gitu anu sampai kantos kakuping ku sasaha gitu dina karomahna. Ari karomahna mah ternyata seueur eta. Mohon. Malahan umam petilotor kota oge seperti nya seueur lah pejabat-pejabat anu di Kalimantan. Mohon. Anu di Riau kadi termasuk abdi nyalira aya perjalanan abdi nyalira oge aya perjalanan. Tangtos mohon. Ya alhamdulillah seueur dah karomah-karomahna. Mohon. Alhamdulillah tuh. Ya panginten kanggo nu bade ziarah mah bade tabu sabra tiasa wae panginten. Mohon. Jaga ketertiban. Tangtos ya. Sampai keluar tina akidah. Mohon. Ya hatur nuhun panginten Akang. Mohon panginten abi bade ziarah heula ka itu panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.